Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok B yang beranggotakan Azari, Muhammad Arouf, Rafeliani, Rizal Syam, dan Roni Robianto. Di sini kelompok kami akan menampilkan profil seorang tokoh yang menurut kami memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Beliau adalah Ignatius Jonan. Ignatius Jonan lahir pada tanggal 21 Juni tahun 1963. Beliau adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia sejak 14 Oktober tahun 2016 hingga pada tanggal 20 Oktober tahun 2019. Dia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Berikut adalah aktualisasi nilai-nilai berakhlak dari Ignatius Jonan. Pada kepemimpinan beliau menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, dimulai dari pemberantasan pencaloan tiket. Dengan menerapkan sistem boarding pass, tiket daring, dan penjualan melalui toko retail, kemudian tol stasiun yang awalnya harus membayar, digratiskan dan diperbanyak jumlahnya sehingga ada di setiap stasiun. Kereta juga dilengkapi dengan fasilitas AC dan diberi larangan merokok, sehingga menimbulkan perasaan aman dan nyaman kepada penerima layanan. Ini mencerminkan aktualisasi dari nilai berorientasi pelayanan. Kemudian mengutip dari pendapat seorang ahli yaitu Auris pada tahun 2011 yang mengatakan bahwa sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas integritas itu sendiri. Transparansi dalam kepemimpinan Ignatius Jonan, beliau sukses mengembalikan kerugian. Pada tahun 2013 bahkan mencatatkan laba sebesar 560,4 miliar, juga melipat gandakan aset kereta api Indonesia, bahkan terjadi peningkatan mendekati 3 kali lipat. Kepemimpinan yang mengutamakan aspek akuntabel dan integritas tinggi yang mengantarkan pada keberhasilan PT Kereta Api Indonesia yang mengalami keuntungan yang signifikan. Kemudian, pria yang lahir pada 21 Juni 1963 ini pernah terpilih menjadi CIO terbaik tahun 2013 pada saat beliau menjabat sebagai Menteri SDM. Penghargaan ini menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang sangat kompeten. Strategi lain yang diterapkan oleh Jonan pada tahun 2010 sampai pada tahun 2014 yaitu terjadi peningkatan kenaikan gaji sejumlah pegawai perubahan pada Epic Rep Kereta Api Indonesia dengan melakukan transparansi internal dengan adanya Code of Conduct untuk meningkatkan perbaikan kinerja melalui sistem reward dan punishment kepada pegawai. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem yang harmonis dan adil. Kemudian, Ignatius Jonan menunjukkan sikap loyal. Hal ini terbukti bahwa beliau menjabat sebagai Menteri Perhubungan di tahun 2013 setelah 2,5 tahun distafel dari jabatannya. Namun, pada kesempatan kedua, beliau dipercayakan kembali sebagai Menteri ESDM di periode Presiden Joko Widodo. Beliau mampu mengimplementasikan bentuk loyalitas terhadap negara. Adaptasi terhadap perubahan zaman dimulai dari segi pola pikir yang terjadi kepada masyarakat, melalui penggunaan teknologi dan pergantian sistem tiketing konvensional menjadi sistem tiket e-ticketing. Namun di era kepemimpinan Ignatius Jonan, ia mampu mengubah budaya untuk dibiasakan mengantri dan tertib masuk dan keluar stasiun melalui satu pintu. Sebagaimana adanya penurunan jumlah free rider dilihat melalui meningkatnya jumlah penumpang KRL, yaitu dalam jangka waktu sebulan dari e-ticketing diberlakukan. Terjadi kenaikan jumlah penggunaan sebesar 20%, yaitu sebesar 500.000 pengguna KRL per harinya. Didapat dari Telkom Solution tahun 2013. Sebagai seorang pemimpin, Ignatius Jonan menunjukkan sosok yang konsisten terhadap visi dan misi yang telah dibawa dan mengajak berbagai pihak untuk bekerja sama mewujudkan suatu tujuan bersama yang memiliki nilai tambah. Ignatius Jonan menjadi agent of change untuk PT Kereta Api Indonesia dan memberikan energi baru untuk membentuk nilai dasar yang penting sebagai usaha untuk mencapai visi dan misi organisasi untuk menjadi yang lebih baik. Sikap ini adalah suatu bentuk nilai kolaboratif yang diterapkan oleh Ignatius Jonan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Sekian pemaparan role model dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.